Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo seharap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. In the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai Adit, kenapa kamu bersedih? Teman kelasku mengejek aku tidak pandai melukis. Dia berkata aku tidak akan menang lomba lukis itu. Lalu? Pokoknya aku tidak ingin melukis lagi. Ayolah, kamu pasti bisa. Berlatih dan berdoalah kepada Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, tadi kalian sudah lihat ceritanya Adit kan? Apa yang terjadi sama Adit? Iya bener, dia diejek sama teman-temannya karena gambarnya nggak bagus. Padahal gambarnya kan bagus. Nah adik-adik, di antara kita semua pasti pernah dong ada yang merasakan diejek sama teman-teman di sekolah mungkin. Nah, ada seorang tokoh Alkitab yang dia juga pernah loh mengalami hal seperti itu. Dia diejek dan diremehkan dan dianggap tidak bisa melakukan apapun karena dia masih muda, masih kecil. Tapi dia dipakai Tuhan dan akhirnya dia menjadi pahlawan yang sungguh luar biasa karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, siapakah dia? Let's go to the story. Tapi tunggu dulu, kita buka telinganya. Mana telinganya dibuka? Buka matanya, dibuka dulu matanya. Terus duduk yang manis. Kemudian siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang percaya kepada Allah. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Daud adalah seorang pemuda yang taat dan percaya kepada Allah. Dia juga gagah berani. Dia kesehariannya adalah mengembalakan domba milik ayahnya yaitu Isai. Namun pada suatu hari terjadilah perang antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah musuh bagi Israel umat Allah. Orang-orang Filistin sangat kuat dan berani dan mereka telah berkumpul di sisi lembah untuk bertempur melawan bangsa Israel. Bangsa Filistin memiliki seorang jagoan, yaitu Goliat. Tahukah kalian bahwa Goliat adalah laki-laki yang badannya sangat besar dan tingginya hampir sampai 3 meter? Bisakah kamu menebak yang mana Goliat? Goliat memakai baju perang dan dia membawa tombak serta pedang yang dapat dilemparkannya dengan mudah. Ketiga kakak Daud ikut dalam berperang. Suatu pagi, Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke kakaknya. Namun, sesampainya di perkemahan, Daud malah dimarahi oleh kakaknya. Dia dianggap sok berani. Sana, Daud bertemu dengan Goliat. Dia melihat Goliat yang besar itu menantang dan mengejek umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Aku tantang kalian, siapa yang berani melawan aku? Jika aku terbunuh, maka bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Namun, jika pahlawan kalian terbunuh, kalian harus menjadi hamba kami. Hahaha. Goliat begitu sombong, dan semua umat Israel yang ada di sana ketakutan. Daud mendengar hal itu, dia sangat marah kepada Goliat.
Goliat sudah mengejek bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Itu artinya Goliat juga sudah mengejek Tuhan. Daud menghadap Raja Saul. Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat, bangsa Filistin itu. Namun Raja Saul berkata, Kamu terlalu muda untuk melawan dia. Goliat itu sudah sering berperang. Raja, aku sudah sering melawan singa dan beruang yang ingin mengganggu kambing dombaku. Allah telah menyelamatkanku dari beruang dan singa itu. Aku yakin Allah juga akan menyelamatkanku dari Goliat. Akhirnya raja menyetujui Daud untuk melawan Goliat. Dia memberikan baju perang kepada Daud. Namun baju perang itu ternyata terlalu berat. Akhirnya Daud memilih untuk tidak memakai baju perang dan dia menggunakan ketapel dan batu untuk melawan Goliat. Lalu Daud pergi ke sungai dan dia mengambil 5 buah batu yang licin dan ditaruhnya di kantung gembala. Kemudian dia pergi menemui Goliat. Kalian tahu reaksi Goliat? Goliat hanya tertawa melihat Daud yang begitu kecil. Namun, itu tidak membuat Daud takut. Daud justru semakin mengandalkan Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Lawanlah aku. Begitulah kata Goliat. Daud berkata, "Engkau datang dengan membawa pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Pertempuran ini ada di tangan Tuhan dan dia akan menang." Daud semakin percaya dan ia mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan akan memenangkan pertempuran ini untuk bangsa Israel. Ketika Goliat bersiap-siap menyerang Daud, segera Daud berlari mendekatinya. Daud mengambil sebuah batu dari kantungnya dan dipasangnya di umbannya. Diayunkannya dengan cepat dan cas! Batu itu mengenai dahi Goliat. Itu membuat Goliat tersungkur jatuh ke tanah. Daud pun lekas-lekas membunuh Goliat saat itu juga. Dan melihat hal itu, orang-orang Filistin melihat bahwa jagoan mereka telah mati. Maka larilah mereka terbirit-birit. Dan orang-orang Israel mengejar mereka sampai keluar wilayah mereka. Daud percaya kepada Allah dan Allah telah memenangkan pertempuran itu seperti yang dikatakan Daud. Kakak, lihat, aku berhasil memenangkan juara lomba lukis. Wah, bagus sekali. Selalu percaya Tuhan pasti menolong kamu. Iya ayah, aku terus berdoa dan terus berlatih. Nah, adik-adik, siapa yang mau percaya dan mengandalkan Tuhan seperti Daud? Angkat tangannya. Yeay. Nah, Daud itu adalah seorang yang sejak mudanya dia taat dan dia percaya sama Tuhan. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh hebat. Dia selalu menyertai kita, dia selalu mengasihi kita, dan dia juga juru selamat kita. Dan dia memberikan kita kemampuan dan talenta yang hebat. Kemudian yang paling penting, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih kuat dari apapun. Nah, ayo adik-adik kita menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Gimana caranya ya? Caranya adalah kita mulai dengan rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Ayo, kalian rajin berdoa nggak? Kita harus rajin berdoa sebelum melakukan apapun. Ketika kita mau belajar, kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau makan, kita berdoa dulu sebelum ulangan dan sebelum melakukan segala sesuatu kita harus berdoa karena itu adalah cara kita bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mau belajar jangan lupa berdoa dulu supaya Tuhan kasih ingatan yang kuat. Jadi mulai hari ini ingat ya adik-adik semua, kita harus rajin berdoa. Kita ingatkan juga kokoh kita, cece kita, kemudian orang tua, adik-adik sekalian diingatkan untuk berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk aktivitas kita minggu ini adik-adik, yang pertama, adik-adik coba belajar rajin berdoa, disiplin berdoa selama 1 minggu ini. Jadi setiap hari adik-adik berdoa sebelum melakukan sesuatu ya.
Dan selanjutnya Losa ada juga kasih kalian link untuk bermain tentang cerita Daud dan Goliat yang sudah kita dengarkan hari ini. Nanti dibuka ya link yang Losa kasih di WA orang tua kalian. Oke, mari kita berdoa. Kita bilang terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya untuk kita dengarkan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya. Ikutin Losa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay! Jangan lupa saksikan cerita-cerita minggu depan ya bersama Losa-Losa kelas 1-2 yang lainnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.